Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 31 Juli 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Kita diingatkan supaya berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami supaya selalu berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Karena kalau tidak, maka kehidupan jiwa raga kita akan hancur sengsara. Tuhan, kami berdoa, kontrollah keinginan jiwa raga kami. Semoga kehendak-Mu lah yang selalu kami ikuti. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Hari ini Yesus mengajak kita untuk selalu berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Ketamakan apa saja? Entah ketamakan dalam hal makan minum, ketamakan dalam merokok, berjudi, ketamakan dalam hal bermain HP, ketamakan dalam berbuat yang jahat, dan lain-lain. Yesus tahu dengan pasti apa konsekuensi negatif dari segala ketamakan itu. Mengapa Yesus ngomong tentang ketamakan ini?
Dia ngomong tentang hal ini karena ada seorang meminta dia untuk membagi warisan dengan saudaranya. Urusan warisan atau kekayaan duniawi bukanlah urusan Kristus. Urusan kekayaan duniawi kalau tidak berhati-hati maka akan berakhir pada kehancuran. Untuk memperjelas ajarannya, hari ini Yesus memberi mereka satu perumpamaan tentang seorang kaya raya. Seorang kaya yang sangat rakus akan kekayaan duniawi. Hari-hari dia hanya berpikir tentang kekayaan duniawi. Sampai-sampai dia mengajak jiwanya untuk beristirahat, katanya. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Menurut Yesus, orang ini adalah orang bodoh. Dia berpikir bahwa dia adalah Tuhan atas jiwanya. Dia berpikir bahwa kekayaan duniawi adalah kunci kehidupan. Dia sama sekali lupa bahwa kekayaan duniawi hanya bersifat sementara. Hanya bisa dibutuhkan di saat tubuh jasmani masih hidup di dunia ini. Barang jasmani tidak bisa menjamin kelangsungan kehidupan jiwanya. Kekayaan duniawi tidak cukup untuk kedamaian jiwa kita. Kita butuh dan sangat perlu kaya di hadapan Allah. Sadar akan hal itu, maka Yesus mengajak para hadirin dan kita semua supaya selalu berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Tidak ada salahnya menjadi orang kaya. Kekayaan dapat dihayati sebagai berkat dari Tuhan. Boleh kita memiliki barang duniawi, tetapi janganlah jadikan barang duniawi itu menjadi tuan atas hidup kita. Tetapi jadikanlah barang duniawi itu sebagai sarana kehidupan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, kontorlah keinginan jiwa raga kami. Semoga kehendak-Mu lah yang selalu kami ikuti selama kami hidup di dunia ini. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.